materi tentang teori neomarxisme. Nah, di dalam teori neomarxisme ini kami mengangkat sebuah isu atau permasalahan yang dimana permasalahan ini berjudul tentang teori dependensi neomarxisme dalam hubungan Sri Lanka dan Tiongkok. Nah, langsung saja masuk ke penjelasan mengenai neomarxisme dalam hubungan Sri Lanka dan Tiongkok. Nah, dalam penjelasan kali ini kasus pengalihan sebuah pelabuhan yang bernama Hambantota Tota di Sri Lanka oleh Tiongkok pada tahun 2017 telah menarik beberapa perhatian dunia, karena hal ini disebabkan karena ketidakmampuan Sri Lanka dalam membayar hutang pada Tiongkok terkait dengan proyek pembangunan pelabuhan tersebut. Dengan ini, dunia berpendapat bahwa Tiongkok dengan sengaja melakukan deep trip atau sebuah istilah yang dimana negara center atau negara maju dengan sengaja memberikan pinjaman bagi negara berkembang dengan harapan peminjaman tidak mampu membayar. Namun hal ini telah ditentang oleh berbagai pakar hubungan internasional karena kasus ini sangat berhubungan dengan interaksi Sri Lanka dan Tiongkok sejak lama. Lalu dengan itu muncullah pertanyaan seperti mengapa Sri Lanka melakukan interaksi pada awalnya, lalu itu meskipun keadaan ekonominya tidak stabil. Nah, di dalam tulisan di bawah ini dalam menganalisis dan memahami mengenai kasus Sri Lanka ini dengan menggunakan salah satu teori hubungan internasional, yaitu teori neomarxisme. Nah, khususnya yaitu teori dependensi karya Andre Gunder Frank, yang dimana sebuah ahli pakar berpendapat atau berargumen bahwa dengan menggunakan teori dependensi neomarxisme akan dapat menjelaskan mengenai kasus proyek Hambantota Tota ini, karena sangat identik dengan hubungan Sri Lanka yang sangat bergantung pada Tiongkok dalam masalah ekonomi jauh. Dalam konteks hubungan internasional, pemahaman Karl Marx tersebut telah menyumbang 3 pandangan baru terhadap studi hubungan internasional itu sendiri menurut Wardana. Yang pertama adalah memberikan pandangan mengenai dialektika. Dalam hubungan internasional, menurut Sabin dan Weber, dialektika dalam hubungan internasional berfungsi untuk mengetahui alasan logis mengapa seorang aktor melakukan suatu tindakan tertentu mengikuti institusinya masing-masing. Yang kedua adalah sudut pandang baru, yaitu sudut pandang kelas-kelas sosial. Dalam hal ini, kelas-kelas sosial antara negara merupakan sudut pandang yang dianggap sebagai konsekuensi dari kapitalisme dalam hubungan internasional yang tentunya berhubungan langsung dengan globalisasi. Dan yang ketiga yaitu adalah pemahaman mengenai sejarah materialisme, yang dimana telah berhasil memahami bahwa perubahan struktur sistem sosial dunia disebabkan karena adanya suatu dinamika dalam hubungan internasional itu sendiri. Kontribusi baru Karl Marx inilah yang menjadi cikal bakal dari adanya teori neo-marxisme. Salah satu dari tokoh neo-marxisme yaitu Andre Gunder Frank dengan teori dependensinya. Teori dependensi adalah teori yang lahir pada awal tahun 60-an yang berawal dari kritik terhadap Economic Commission for Latin America atau ECLA oleh Partai Komunis Amerika Latin karena kurangnya perkembangan kapitalis dan keburukan kaum feodal yang terus-menerus. Teori dependensi lebih berfokus pada interaksi yang bersifat ketergantungan di sistem internasional dan memiliki 3 asumsi dasar. Yang pertama, adanya 2 kategorisasi negara.
Dua kategori tersebut antara lain adalah negara senter yang sudah maju dan negara periferi. Frank dalam tulisannya Development of Underdevelopment berpendapat bahwa negara senter akan terus berkembang dengan negara periferi yang tidak akan berkembang karena semua keuntungannya hanya akan mengalir pada negara-negara maju atau negara senter. Asumsi kedua adalah bahwa pihak eksternal menjadi fokus utama dari analisis dependensi. Pihak eksternal dalam hal ini menurut Wardana merupakan perusahaan multinasional, pasar komoditas internasional, bantuan asing, komunikasi global, globalisasi, dan bentuk lainnya yang dijadikan platform untuk negara senter untuk kepentingan mereka sendiri. Asumsi terakhir adalah bahwa hubungan antar negara senter dan juga negara periferi merupakan hal yang sangat dinamis. Dalam hal ini, interaksi dan dependensi antar dua negara senter dan negara periferi dapat bersifat menguntungkan sebagaimana yang dikatakan oleh Cardoso. Namun begitu, biasanya dampak yang sangat terlihat adalah bahwa dengan adanya dependensi ini, jarak antar negara senter dan negara periferi akan semakin melebar dan semakin timpang di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Pada hubungan Sri Lanka dan Tiongkok sebenarnya telah berkembang sejak lama. Sebelum program BRI diluncurkan, Sri Lanka pada dasarnya selalu dilanda ekonomi dua defisit, di mana pengeluarannya itu melebihi pendapatan nasionalnya dan hasil produksi barang maupun jasanya tidak mencapai batas normal. Dengan latar belakang tersebut pun pemerintah Sri Lanka meminta pinjaman kepada Tiongkok dan langsung dipinjamkan Tiongkok karena dapat dianggap sesuai investasi jangka panjang yang juga bermanfaat bagi kedua belah pihak. Setelah itu dengan diluncurkan program BRI oleh Tiongkok, pelabuhan Hambantota dinilai sangat strategis dan akan sangat bermanfaat bagi Tiongkok dalam menjalankan programnya, sehingga Tiongkok pun memberikan bantuan dana tambahan dalam rangka pembangunan ini. Dalam pandangan neomarxisme, terkhususnya teori dependensi oleh Andre Gunnar, Sri Lanka telah masuk ke dalam perangkap Tiongkok yang dimana membuat suatu negara harus bergantung pada mereka. Sri Lanka yang dalam hal ini berperan sebagai negara periferi dan harus bergantung pada Tiongkok. Sebagai negara senter pun harus menerima nasibnya tanpa penyesalan. Terlihat dari awal Tiongkok yang sudah langsung berinisiatif memberikan bantuan besar untuk pembangunan dalam negeri Sri Lanka, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Budiman bahwa negara senter di awal akan memberi bantuan dengan menempatkan modal ke negara periferi yang berupa bantuan langsung ataupun dalih kerja sama antar pemerintah keduanya. Dan Dos Santos sendiri telah membagi teori ketergantungan menjadi tiga, yaitu ketergantungan kolonial, ketergantungan finansial atau industri, dan terakhir adalah ketergantungan teknologi atau industri. Dan kasus Sri Lanka ini termasuk dalam kategori ketergantungan yang kedua, dikarenakan semuanya berada hanya di bidang ekonomi tanpa ada unsur-unsur lainnya. Sesuai dengan asumsi mengenai teori dependensi yang telah ditulis di bagian sebelumnya yang berkaitan mengenai hubungan negara senter dan negara periferi yang bersifat dinamis, maka kerjasama antar keduanya terdapat dampak positif dan dampak negatif bagi Sri Lanka itu sendiri. Dimulai dari dampak positifnya, Sri Lanka telah meningkatkan
infrastrukturnya atas bantuan ekonomi Tiongkok yang tentunya juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi Sri Lanka itu sendiri. Lalu dengan adanya kerjasama ini pun Sri Lanka merupakan rekan penting bagi Tiongkok untuk kepentingan geopolitik mereka yang terlihat dari peta Belt and Road Initiative atau BRI yang mengikut sertakan Sri Lanka khususnya pelabuhan Colombo mereka. Selain itu, sebagaimana kerjasama antar negara di negara manapun pasti akan membuka lapangan pekerjaan baru seperti misalnya proyek pembangunan pelabuhan Hambantota yang tenaga kerjanya sebagian besar merupakan warga lokal Sri Lanka. Dampak negatif dari kerjasama ini yang paling terkenal adalah kasus utang Sri Lanka dalam proyek pelabuhan Hambantota yang gagal dibayar pada Tiongkok pada tahun 2017 sehingga disewakan dan diambil alih oleh Tiongkok selama 99 tahun sesuai kesepakatan yang ada. Sri Lanka yang perekonomiannya selalu bergantung pada Tiongkok akhirnya harus merasakan kepahitan yang sangat mendalam dikarenakan tidak hanya pelabuhannya saja yang diambil alih, namun juga sebagian wilayah di dekat Hambantota tersebut. Tiongkok sebagai negara center akan selalu menjadi pemenang dalam kerjasama dengan negara periferi dikarenakan powernya yang tidak seimbang. Dengan ini menandakan bahwa setiap negara periferi dalam melakukan kerjasama dengan negara center harus pintar dalam membuat kesepakatan agar dapat bermanfaat dan pastinya tidak merugikan negaranya sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sri Lanka sudah sangat bergantung perekonomiannya pada Tiongkok sejak lama. Ketergantungan tersebut memang pada awalnya sangat berdampak positif bagi Sri Lanka seperti pembangunan bandar udara, jalan raya, pelabuhan dan infrastruktur lainnya yang mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian negaranya. Dengan demikian, itulah penjelasan atau pemaparan materi dari kelompok 3 mengenai teori dependensi neo-marxisme dalam hubungan Sri Lanka dan Tiongkok. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.